Dari kantor di mana ini? Di WIK Serpong, Wisma Indah Kiat. Oh iya, di situ yang daerah dingin itu, daerah sejuk itu. Di sini daerah panas, Pak. Cuman kantornya yang dingin. Ya itu maksudnya. Karena AC-nya kuat-kuat kalau di situ. Iya, AC-nya mengerikan di sini. Menggigil kita di sini. Ya, jadi sekarang ini hampir Ya. setiap minggu gitu ya. Iya, Hampir ini setiap minggu ada kelas yang diajar. iya, Pak. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Iya. Oh, Hari ini nggak ada. oh. Kemarin dari Kemarin ada. Senin, Selasa, Rabu. Senin Ada. ada, Selasa nggak ada, Rabu, Kamis ada. Rabu, Besok, Kamis ya. Hari ini nggak besok ada. ada. Iya, ada. Oh, Senin juga ada. oh gitu. Lumayan padat, Pak. Oh, padat sekali kalau gitu. Padat, Pak. Betul. Saya bisa kayak sekarang ini kan gara-gara SLI 15 tahun yang lalu. Ah, yang benar. Serius lah. Gara-gara SLI ikut TTT 15 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu, sekarang lah ini hasilnya. Saya kan ikut TTT-nya SLI dulu. Di mana? Di Perawang lah. Di Perawang tuh di Mangga 2. Di Perawang aku ikut. Di Perawang ikutnya. Iya, waktu itu yang ngajar Pak Pram. Sama? Saya lupa sama siapa waktu itu ya. 3 hari. 3 hari TTT di Perawang. Di Perawang. Lebih kurang 15 tahun yang lalu. Diajar kayaknya oleh... lebih deh. Iya, kayaknya mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Ya, lebih kurang. Anggaplah 15 tahun. Diajar oleh Pak Pramudia. Iya. Ya, udah sekarang Pak Muklis enjoy nggak dengan pekerjaan sebagai trainer atau master trainer? Sangat enjoy, Pak. Sangat enjoy. Oh iya. Kenapa? Karena passion dan saya senang berbagi ke orang. Kalau saya berdiri di depan, orang puas, orang itu tercerahkan, orang itu jadi belajar banyak. Nah, itu kepuasan, Pak. Itu kepuasan ya? Iya dong. Bagaimana Pak Muklis bisa melihat bahwa mereka puas atau tidak puas? Indikatornya gampang aja. Yang sederhana aja. Ya. Selesai training, itu pesertanya itu pada salaman dan minta foto. Salaman udah dan kayak minta foto. Artis. Wah, itu menunjukkan puas. Oke. Bandingannya pernah juga dong dulu awal-awalnya. Nggak ada yang minta foto, diam aja, nyalamin pun tidak. Itu kan menunjukkan tidak puas. Jadi itu indikasinya ya, yang betul. Itu yang simple. Contoh, ini kemarin waktu kasih training leader age coach di Palembang, pesertanya kepala-kepala distrik, oke? Kepala distrik. Oh, kepala distrik. Ya, saya pikir aja kepala-kepala aja tanpa badan, tanpa jadi kaki. Kepala distrik itu saya kasih training leader age coach, oke? Nah, selesai training itu padahal mereka lumayan lah ya, ada yang senior, ada yang ini. Mereka puasnya itu ada mereka salamin kita. Bahkan ada beberapa yang cium tangan, Pak. Saya nggak usah dicium tangan. Itu kok sampai mau peserta nyium tangan kita, itu menandakan dia puas sih sebenarnya. Itu yang cium tangan itu pasti perempuan itu? Oh enggak, yang cowok sih. Oh, nggak ada peserta perempuan ya? Kalau di forestry jarang kan, Pak. Iya betul. Kebanyakan cowok kan. Jadi itu dikasih minta foto, semua minta foto satu-satu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka minta nomor HP. Saya mau diskusi, Pak. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, nomor HP yang diminta itu benar, mereka japri, dia nanya ini, nanya itu. Kadang kita capek juga sih ngelayaninnya ya kan. Tapi dikasih bahwa yes, mereka puas gitu. Apa? Yang kelima, ada 5. Oh banyak, Pak. Yang kelima, waktu mereka itu misalnya sering ketemu muka gitu ya, di gedung ini sering ketemu muka.
Saya ikut training, besok-besoknya ketemu, itu sapaannya tuh hangat, nggak kayak biasa. Sapaannya hangat. Pak Muklis sambil badannya agak membungkuk dikit. Pak Muklis, kan kelihatan bahasa tubuh itu kan dampaknya 55%. Kelihatan dia itu, iya kan? Itu pelajaran dari SLI itu saya dapat dulu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut SLI, lebih puas mana? Lebih puas mana? Habis memberikan training dan mereka berbinar, minta foto, minta nomor HP dan sebagainya, dibanding dengan habis menyanyikan sebuah lagu. Mereka tepuk tangan sambil berdiri, standing ovation gitu. Lebih puas mana? Sama, karena habis training itu juga pada tepuk tangan, ada standing ovation, ada. Jadi gini, saya tuh kan kalau bikin training, closingnya itu memang dikondisiin sehingga mereka itu rasa puasnya tuh kelihatan. Contoh. Biasa kalau habis di ujung training terus nanya gini, oke, digilir tuh satu persatu di ujung training. Dia bilang gini, tolong tolong belikan, ucapkan satu kata yang menggambarkan perasaan Anda terhadap training ini. Wah. Yang paling banyak apa itu? Paling banyak yang pernah mereka semua positif, kebanyakan positif. Ya kan satu kata kan. Ya kata bilang excellent, hebat, puas. Terus dia bilang experience, apalagi pun satu kata gitu. Dan itu ada rekamannya, saya rekam semua. Dan positif semua. Positif satu. Itu yang ke-6 berarti ya. Nah, satu lagi biar 7. Iya, biar 7. Biar 7 itu begini. Biar 7 itu adalah atasannya ngasih tahu. Kadang saya ketemu atasannya. Nggak sengaja nih ketemu atasannya. Atasannya bilang, Pak Muklis, wah training kemarin tuh bagus ya. Mereka ngomongnya tuh udah pakai istilah-istilah yang Bapak ajarin. Gitu. Jadi itu menunjukkan nempel di kepala mereka. Oke, jadi semua itu berawal 15 tahun yang lalu atau 16 tahun yang lalu saat bertemu dengan program Train the Trainer yang dipandu oleh Pak Gregorius Pramudia. Nah, sebelum Pak Muklis jawab, memang saya ingin sampaikan bahwa Pak Gregorius Pramudia itu adalah salah satu master trainer yang paling hebat yang pernah dimiliki bangsa ini dalam bidang soft skill. Bapak setuju atau sangat setuju? Sangat setuju lah. Sangat setuju ya? Sangat setuju. Oke, jadi kalau begitu sebenarnya apa yang Bapak temukan, apa yang Bapak pada training TTT, Train the Trainer itu 15 tahun yang lalu itu. Sehingga itu, kalau saya perhatikan juga, merubah kehidupan Pak Muklis. Merubah tempat tinggal Pak Muklis. Tadinya itu di mana? Di Pekanbaru, sekarang sudah di ibu kota. Sebenarnya, sebenarnya apa yang paling Pak Muklis rasakan? Manfaat. Selain saya tahu memang Pak Muklis ini orangnya kan sangat ekstrovert dan suka berbagi dengan orang lain. Baik hati, jujur. Dan satu lagi yang kalau saya lihat, Pak Muklis selalu ingin berusaha untuk membuat ketawa, tersenyum, gembira siapapun yang di dekat Pak Muklis. Ya kan? Ini kan sebuah modal yang yang sudah dimiliki oleh Pak Muklis dari sononya. Lalu bertemu dengan program Train the Trainer yang dipandu oleh seorang master trainer yang paling bagus di Republik ini. Klublah seperti Pak Muklis yang ada saat ini, sehingga wajah berwibawa tetapi
tak lekang dengan apa namanya ya, tak dimakan usia juga Bapak ini. Ngomong-ngomong Pak Muklis sudah umur 40 tahun atau udah 42 tahun? Berapa umurnya sekarang? Baru 26, Pak. Baru 26 ya. 26 ditambah berapa tuh? Hmm. Udah 54 lah ya, Pak. Oh, 54 ya. 54. Wah, ini kan peraturan aja yang membuat Bapak pensiun. Iya kan? Setuju. Iya, sebenarnya kalau dari sisi kemampuan, komitmen, dedikasi, dan endurance-nya kan lagi seru-serunya ini. Nah, nanti saya punya pertanyaan tentang itu, tetapi pertanyaan yang tadi dulu. Sebenarnya apa yang Bapak temukan, rasakan, dapatkan dari program Train the Trainer itu? Oke, jadi sebenarnya triggernya bukan Train the Trainer dulu. Awalnya gini, awalnya kan dulu saya bekerja nih Pak, hanya petugas class organizer. Nah, ya kan? Ketika SLI datang sekitar tahun 2003, 2022 itu datang ke Perawang, kemudian bikin training. Saya tuh adalah petugas di kelas itu yang organize event kelas. Semua mulai dari mengatur kedatangan trainer, penjemputan, semua mengatur mesnya sampai di kelas. Di kelas itu jadi pasca, before dan afternya juga gitu. Diurusin sampai trainernya balikan ke Jakarta. Nah, di kelas itu sendiri saya mengorganize, misalnya menyiapkan alat-alat sederhana lah ya, flip chartnya ada nggak, spidolnya, kalau ada form yang harus diisi dibantu. Tapi yang tidak dilakukan oleh orang lain yang juga bertugas yang sama seperti saya mencatat semua yang disampaikan. Di belakang, detail banget. Saya bikin kayak bikin lesson plan, Pak. Jadi Pak Ginting ngajar di depan tuh, saya tulis openingnya, batuk jam sekian, sampai ke gitu detail gitu kan, sampai dia batuk mendehem jam sekian, kapan dia buat humor ini, detail saya buat lah, dapat kan. Lama-lama saya tertarik, wah saya harus jadi trainer. Saya ngeliat Pak Ginting bicara di depan, lihat Pak Amri, Pak Pram, Pak Alex Paulus, kayak kagum banget saya kan, wah enak kali lah ya jadi trainer ini. Ada kepuasan gitu ya, terus melihat orang semua hormat gitu ke trainernya setelah training itu. Pasca juga sama, sampai entah kapan tuh masih tetap kalau ketemu di jalan, Pak Ginting apa kabar, itu kan bentuk penghormatan menurut saya kan. Dan itu tidak didapatkan dari yang lain, activity lain, saya rasa itu yang paling terlihat. Saya pikir, wah enak juga ya. Ya senang. Nah, dan di sisi lain saya senang berbagi, bicara di depan itu kayaknya enak ya. Menjelaskan sesuatu, orangnya manggut-manggut gitu. Wah, ada kepuasan gitu buat batin gitu ya. Nah, saya pikir, wah saya harus bisa jadi trainer. Nah, saya belajar lah dari semua orang-orang SLI, para master trainer itu di depan. Saya pelajari gaya bicaranya, semuanya. Saya pelajari. Akhirnya saya ambil lah itu gaya-gaya itu. Gaya Pak Ginting, gaya Pak Pram, gaya Pak Alex, gaya Pak Amri. Bahkan belakangan Pak Nopri masuk. Waktu itu Pak Nopri malah belum. Belakangan Pak Nopri masuk. Saya adopt lah semua. Begini gayanya. Oke, saya ramulah jadi gaya saya sendiri. Nah, saya punya gaya gabungan dari semua orang ini dalam arti saya diperkuat dengan style aslinya saya. Oke, jadi menurut saya cukup kaya sih sumber saya ini gitu. Oke, cuman saya ada problem. Gimana caranya saya supaya bisa seperti itu ya? Jam terbang nggak, kemampuan nggak punya. Kebetulan ada kelas Train the Trainer. Ya. Akhirnya saya bilang ke bos saya waktu itu ya, ke Bu Wiwit kalau nggak salah, saya bilang saya mau jadi peserta lah gitu awalnya. Oke, ikutlah saya jadi peserta.
Sekelas lah saya yang dengan namanya Bu Lili, Liliana Dewi, mungkin kalau Bapak masih ingat. Oh, Liliana Dewi tahu. Ya, Bu Wiwit sendiri ikut, saya ikut. Jadi kita ada 15 orang kalau nggak salah, apa 20 orang ya, lupa saya. 15 lah, karena kalau Train the Trail tidak terlalu banyak juga. Ya, 15 kalau nggak salah. Jadi 15 orang itu udah kita dihajar sama Pak Pram itu 3 hari kan. Betul. Luar biasa sih. Disuruh baca teks. Saya ingat suruh baca teks apa, teks itu suruh marah, nangis, ketawa gitu. Waduh, itu saya hampir fail itu ya. Tapi akhirnya berhasil sih. Ada satu teks yang disuruh hafalin, terus kita lakukan itu. Jadi gitu. Nah saya pikir oke, akhirnya saya 3 hari itu saya jadi tahu tekniknya. Oh begini, oke. Apa yang do's, apa yang don'ts, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang harus dilakukan. Oke, saya dapat ilmunya. Nah, dari TTT itu saya terus mengembangkan diri dengan cari jam terbang. Karena jam terbang yang paling penting. Udah ikut TTT dengan SLI, tapi habis itu nggak praktek, ada jam terbang, ya nothing sih Pak. Oke. Ada guna kan? Iya. Karena nggak semua orang ikut TTT. Coba kita cek nih. 15 orang ikut TTT. Saya bukan mau ngomong ya, bukan mau bilang apa-apa. Saya sendiri yang jadi trainer. Fakta. Iya, faktanya kan. Yang 14 orangnya kemana sekarang nggak tahu. Tidak ada yang jadi trainer. Cuman saya sendiri gitu. Saya benar-benar jadi trainer di corporate, saya jadi trainer, di luar saya jadi profesional trainer. Di luar juga saya punya activity mengajar kan, memberikan training. Nah, artinya apa? Dari cuma berapa persen yang jadi Pak? Cuma 1 yang benar jadi, yang benar-benar ngikuti passion jadi trainer. Nah, yang lain jadi apa nggak tahu. Nah, karena sebenarnya visi Pak, visi. Visi saya mau jadi master trainer juga. Saya mau jadi trainer hebat lah gitu ke depan, ya kan? Pak Muklis, sebelum lanjut, apakah keinginan dari trainer itu salah satu alasan Bapak bersedia pindah datang ke Jakarta ini? Yes, benar. Itu, benar gitu ya? Benar. Itu salah satunya, karena saya berpikir kalau saya di sana, kolamnya kecil Pak. Jakarta kolam yang besar, gitu kan? Jadi kayaknya saya bisa lebih berkembang karena challenge-nya itu lebih besar. Kenapa? Kalau saya di Jakarta, saya ngajarnya bukan hanya di Pekanbaru, tapi saya ngajar ke Kaltim, ke Kalbar, ke Palembang, ke Jambi, kemana-mana. Sekarang udah tergabung lagi merge dengan APP. Oh, bukan situ aja, saya ke Batam, saya ke Surabaya, Mojokerto, saya ngajar juga ke Malang. Di situ ada grup perusahaan kita, ada pabrik karton box. Saya ngajar di mana-mana, Lampung, Medan, Batam waktu itu lagi malah. Kalimantan. Iya, Kalimantan kan masih punya forestry. Waktu itu kan forestry. Kan semenjak 2018 merge Pak, APP dan forestry. Ketika itu merge, tambah luas Pak kolamnya. Jadi bukan hanya forestry, tapi saya ke seluruh mill. Sekarang tuh saya all mill dan all region. All forestry dan all mill. Bahkan sampai ke mill ke Ciwi Kimia yang di Mojokerto, saya baru pulang bulan lalu. Iya, terus yang di Malang itu ada namanya Eka Mas Fortuner. Eka Mas Fortune kalau nggak salah. Saya juga ngajar di situ waktu itu. Jadi tambah luas kan. Nah, saya pikir kalau saya tetap di Perawang, di Pekanbaru gitu, nggak akan pernah saya pergi ke Kalimantan Timur, Barat, Palembang, Jambi, Jawa Timur semua, nggak akan pernah itu. Lampung, Batam nggak akan pernah. Saya pasti muter-muter distrik doang. Tapi pada awalnya sempat was-was nggak saat pindah ke Jakarta? Oh iya, pasti. Gimana? Pasti. Jadi awalnya sih sebenarnya ada was-was sih, ragu-ragu antara iya apa enggak. Karena pikiran saya itu banyak kan, biasa orang itu ada yang suka melihat kita, ada yang tidak suka. Yang tidak suka dia akan bilang nggak usah, ngapain di Jakarta, susah hidup, macet, banjir, kejahatan tinggi, semua itu macam-macam yang negatif yang masuk Pak. 80% mengatakan hal-hal negatif. Hanya 20% orang yang benar-benar support positif. Nah, saya dengerin yang 20% aja. Oke. Kemudian saya simpulkan di kepala, akhirnya saya punya satu goal Pak. Satu propose.
yang membuat saya yes pindah Jakarta. Apa itu? Itu pendidikan anak. Oh, iya. Kalau di sana bukan mau membedakan enggak, tapi kalau di sana kan beda dong, ya beda dong pendidikan di Jakarta gitu. Jadi artinya apa? Yes, demi anak-anak saya harus ke Jakarta juga. Karena apa? Karena pendidikan jauh lebih bagus dong di Jakarta. Oke, jadi apakah Pak Muklis juga setuju bahwa profesi menjadi trainer juga ikut mensejahterakan keluarga kita? Oh, sangat karena kita selalu, ya banyak alasannya ya. Tapi gimana menurut Pak Muklis? Sangat setuju Pak, karena profesi trainer itu nggak semua orang bisa jadi trainer. Coba cek 270 juta penduduk Indonesia, berapa persen yang jadi trainer? Yang benar-benar profesional ya. Yang jadi kayak Pak Ginting ini berapa orang? Coba dihitung orang yang kayak Pak Ginting, Pak Pram, Pak Amri, Pak Alex, dan Pak Nobri itu berapa orang? Dan Pak Muklis lah. Dan Pak Muklis lah. Iya, hanya sebutkan nama-nama kita berlima, nama Bapak, iya, maksudnya, nama Bapak juga disebut. Iya, maksudnya nggak banyak Pak. Artinya ini bukan profesi semua orang bisa gitu. Profesi ini butuh ketekunan dan kemauan. Persistence, perlu passion, kemauan yang besar, dan keyakinan yang besar. Kalau nggak bisa. Karena untuk saya udah kayak gini nih, saya hitung ya, saya udah 10.000 jam lebih sih Pak, kalau dihitung-hitung. Orang yang saya ajarin, wah udah belasan ribu kayaknya. Mungkin udah 13-an ribu gitu. Dihitung-hitung dari tahun segitu tuh, dari tahun 2000-an berapa gitu ya. Iya. Dari tahun berapa ya, semenjak SLI masuk lah ke sana kan sudah mulai ngajar kan. Ya, saya mulai Pak Muklis ke Jakarta tahun berapa waktu itu? Tahun 2009? 2010 ya. Nah, 2010 ke Jakarta berusaha untuk mencari jam terbang di dalam pelatihan sehingga ditemukan. Pertanyaan saya begini deh. Sejak berapa tahun yang lalu Pak Muklis ini merasa menjadi seorang trainer penuh, seorang master trainer yang diperlakukan sebagai trainer dan juga yang merasa keterampilannya, skills-nya, capabilities-nya itu udah benar-benar menjadi seorang trainer. Itu sejak berapa tahun yang lalu? Itu merasakan banget itu di 2015-an. Oke, udah 7 tahun yang lalu ya? Benar-benar merasa bahwa, saya udah mulai merasa dilihat orang, ini dihargain, gitu ya. 2016 itu. Dan puncaknya di 2017, itu dengan ada beberapa band yang minta saya jadi trainer gitu ada beberapa band minta, jadi saya bantu mereka di hari-hari libur, di hari Sabtu gitu ya. Saya diminta salah satu band cukup gede di Indonesia minta mereka, bahkan akhirnya mereka puas dengan yang saya sampaikan, akhirnya mereka minta sampai 8 kelas. Nah sejak 2017 itulah saya merasa, saya udah jadi mulai masuk ke dunia profesional trainer nih. Disitulah merasa bahwa terus ada beberapa perusahaan, grup-grupnya Telkom segala macam tuh, sampai sekarang mereka masih minta saya bantu mereka gitu. Jadi udah banyak perusahaan yang tapi puncaknya sebenarnya mulai merasa saya itu kecemplung itu semenjak, ini saya harus ceritain nih. Semenjak awalnya itu percaya diri saya itu naik waktu training 7 Habit di Perawang. Nah, waktu itu Pak Alex minta saya kasih salah satu habit. Iya. Saya karena saya selalu di belakang duduk, ya kan? Pak Alex bilang nih pasti udah bisa nih, ayo maju. Akhirnya saya minta habit 4 deh Pak. Habit 5. Saya ngajarin habit 5. Nah, itulah pertama saya merasa, berarti saya udah mulai ini ya. Nah, yang membuat saya juga appreciate itu adalah dihargain gitu loh. Pada saat itu Pak Alex cerita sama kita. Dia kirim WA ke saya, good job, segala macam lah. SMS waktu itu masih SMS ya, belum ada WA. Dia kirim SMS, oke Pak Muncul. Nah itu menyemangatin saya sih. Ditambah lagi, abis itu dia ngasih saya amplop sih. Jadi bukan itunya gitu. Tapi saya mikir,
bukan angka, bukan apa-apa, tapi dia memberikan apresiasinya itu, ya. Apresiasi. Nah, itu awalnya Pak, percaya diri saya tuh naik ke situ. Setelah itu mulai nih SLI minta, saya inget tuh, saya bantu Pak Amri dengan Pak Nopri kasih outbound, waktu itu Indosat yang minta di Puncak. Ya, betul. Saya ikut. Sempat 2 kali saya ikut. Habis itu kalau nggak salah Pak Pram dengan Pak Amri pasangannya ikut juga, saya 2 kali itu. Nah, sejak itu saya merasa udah mulai tuh, selain dapetin material, duit ya, tambahan, pendapatan, saya senang dapat pendapatan dari situ kan. Itu yang satu. Yang kedua, jam terbang sih, pengalaman. Saya bisa terbang gitu ya, bisa terbang ke Jakarta, ngasih training di perusahaan Indosat kalau nggak salah waktu itu, berdiri bersama master trainer SLI. Itu kebanggaan sih. Berdiri sejajar dengan mereka di situ, walaupun secara ilmu belum sejajar lah. Ya. Tapi berdiri sejajar, kita diakuin sebagai trainer sama-sama. Itu sih. Dan saya tuh bangganya tuh minta ampun, ngomong sama orang-orang di Pekanbaru, dengan saudara istri saya juga bilang, saya mau terbang, ngasih training, diundang SLI jadi trainer. Wah, itu kebanggaannya luar biasa. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Oke. Jadi dari percakapan kita tadi, kalau kita ringkas, sebenarnya ada 3 ya. Ada 3 yang membuat seseorang itu bisa menjadi trainer hebat seperti Pak Muklis ini. Pertama adalah visinya dan kemauannya untuk menjadi trainer. Kemudian mengikuti TTT, train the trainer, lalu punya jam terbang, ya, punya jam terbang. Jadi 3 hal inilah yang melatih seseorang. Soalnya ada yang keempat. Keempat itu adalah baca buku, diskusi sama orang lain, ikut juga training-training di luar gitu kan, training di luar gitu kan. Nah, tapi di antara 4 ini, ya, visi, ikut train the trainer, jam terbang, dan juga mengembangkan diri sendiri, bukan? Mengembangkan diri sendiri. Berapa persen Pak Muklis lihat pengaruh train the trainer itu? Saya kalau mengangkakan gimana ya, susah. Cuman begini deh, ini menurut saya itu besar pengaruhnya karena itu starting poinnya, awalnya. Kalau tidak ikut TTT itu mungkin percaya dirinya akan berbeda. Ya. Yang kedua, kita akan bicara ngasal, nggak ada teori. Nggak ada teorinya ya. Trainer itu adalah teori yang sangat bagus. Secara basic diajarin, cara berdiri aja diajarin, eye contact segala macam itu secara basic diajarin di situ. Nah, itulah yang menjadi pegangan untuk kita meningkatkan quality kan. Kalau nggak ada itu, mungkin menjadi trainer yang biasa aja sih menurut saya. Tanpa tahu teori gitu. Jadi teori itu kan penting Pak. Jadi kita tahu teorinya. Misalnya nih contoh ya. Kan kalau kita lagi bicara itu jangan banyak, kalau saya menyebutnya verbal graffiti. Verbal graffiti itu kalau ngomong gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita nggak tahu teorinya, maka kita akan melakukan hal itu dan menyatakan bahwa berpikir itu biasa. Gitu. Setelah kita tahu itu flow. Saya masih ingat materinya trainernya SLI itu ada flow di situ. Flow-nya itu, kalau flow itu nyangkut, nggak lancar, nggak fasih, nggak mengalir, maka trainingnya tidak akan menarik. Maka jangan sampai ada verbal graffiti itu. Nah, itu dari mana dapat dia? Dari teori, dapatnya dari train the trainer dong. Baru dikembangkan. Jadi foundation itu Pak penting. Bisa juga kita punya jam terbang seperti sekarang kalau nggak seperti itu. Jadi kalau nggak ikut TTT, lama. Gitu. Kalau kita udah lulus TTT, saya rasa jadi kalau jauh lebih bagus ya. Nah, siapa yang lebih bagus ikut TTT menurut Pak Muklis? Laki-laki itu perempuan? Sama aja sih Pak. Peserta nih maksudnya ya. Iya, yang ingin menjadi trainer itu, yang menjadi best trainer itu dari master trainer seperti nama-nama yang Bapak sudah sebutkan tadi, atau seperti Pak Muklis sendiri,
ke depan ini lebih diharapkan kehadirannya itu sebagai seorang master trainer itu laki-laki atau perempuan? Atau dua-duanya? Menurut Pak Muklis ini? Dua-duanya sih Pak, sama aja sih Pak. Sama aja sih. Sebenarnya laki-laki atau perempuan ya sama aja. Kalau dia punya passion untuk itu, it's okay. Tapi memang yang kelihatan selama ini banyak berhasil kan banyak laki-laki nih. Ya, tapi perempuan bisa kalau punya kemauan. Cuman populasi perempuan itu jadi pembicara kan sedikit. Nah, itu jadi, dia. Itu kesempatan. Kesempatan sebenarnya bagi perempuan ya. Benar dong. Langka, coba cek siapa pembicara motivator, pembicara trainer. Jarang Pak kalau kita ngundang para trainer entah dari mana lembaga training yang datang cowok semua. Belum jarang ketemu trainer cewek. Kalau ada cewek jadi trainer itu kan langka gitu. Iya. Peluangnya besar perempuan untuk jadi pembicara. Wis. Jadi apa himbauan Bapak ini kepada seorang yang punya passion jadi pengajar? Tolong dihimbau deh. Dari testimoni Pak Muklis juga. Iya, kalau Anda punya passion ya, teman-teman yang punya passion untuk menjadi seorang trainer, public speaker, pengajar gitu ya, itu jangan tanggung-tanggung. Kejar itu, tetapi juga harus belajar teori. Harus belajar konsep teorinya. Ya, teori itulah dasar untuk menjadikan kita bertumbuh. Jadi tumbuhnya benar gitu loh. Tumbuhnya benar. Ya kan? Jadi kalau kita nanam pohon, masukin biji ke dalam gitu ya, akarnya itu yaitu TTTT itu. Trainer adalah akar. Akarnya dulu kan dibagusin baru tumbuh ke atas dia. Ujung-ujungnya jadi buah. Kalau jadi buah ya kayak Pak Ginting, Pak Amri semua itu buah. Hasilnya dari itu semua buah itu tadi. Ya kan? Tapi akarnya harus kuat dong. Menghujam. Apa itu akarnya? Train the trainer. Wih, mantap banget. Terima kasih saudaraku Master Trainer Muklis Ishak yang saat ini hampir setiap hari punya jam terbang untuk mengajar. Artinya mengajar di sini adalah membangun orang lain untuk mencapai kehidupannya yang lebih profesional. Terima kasih Bang Muklis. Selamat mengajar dan satu hal lagi yang perlu kita segera nikmati adalah soto Endang. Sip. 3 minggu yang lalu saya berada di ruangan ini bertemu dengan orang yang sama. Hampir. Saya pernah bilang ya, motion create emotion. Gerakan menciptakan emosi. Ketika Anda bergerak, itu emosinya berbeda. Anda bergerak begitu semangat, emosinya berbeda. Tapi kalau Anda diam saja, itu emosinya yang berbeda. Jadi kalau saya tanya apa kabar, jawabannya adalah saya luar biasa baik. Apa kabar? Saya